Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agustina Florenza de Rosari, perwakilan dari SMPK Sabar Subur Santo Thomas Aquinas Betung. Saya sekarang duduk di bangku kelas 9. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Mane Tunalu. Pada suatu hari, berangkatlah ke laut 7 orang wanita bersaudara untuk mencari ikan. Tiap-tiap dari mereka membawa alat untuk menangkap ikan, yaitu nereh. Setibanya di sana, Veto Ulun atau anak perempuan sulung menangkap seekor belut yang besar. Akan tetapi, belut itu kemudian dilepas kembali oleh Veto Ulun. Karena merasa tertarik dengan belut yang dilepas itu, Veto Ikun atau anak perempuan yang bungsu memutuskan untuk menangkap kembali belut itu. Tetapi Veto Ikun kemudian dimarahi oleh kakak-kakaknya karena sudah menangkap belut itu. Akan tetapi Veto Ikun tidak menghiraukan hal tersebut. Ia tetap membawa pulang belut itu. Keesokan harinya, Liurai atau raja mengadakan pesta di pantai Taberek. Semua rakyat pun diundang, tak terkecuali ke-7 putri. Ke-6 putri tanpa Veto Ikun ikut menghadiri dan memeriahkan pesta tersebut dengan menari tarian Likurai hingga sore hari. Akan tetapi, Veto Ikun masih berada di istana dan memikirkan bagaimana caranya ia bisa mendapatkan tempat yang lebih aman untuk belutnya itu. Setelah berpikir-pikir cukup lama, Veto Ikun pun memutuskan untuk melepaskan saja belut itu ke dalam sebuah sumur. Sumur itu bernama Wefrasuk. Sehari setelah belut itu dilepaskan, ke-7 putri pergi lagi ke pesta di Taberek. Setelah mereka pergi, suatu kenyataan yang tidak diduga pun terjadi. Belut yang sudah dilepaskan ke dalam Wefrasuk tiba-tiba berubah menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa. Pemuda itu kemudian bersiul, dan datanglah segumpalan awan yang kemudian berubah menjadi seekor kuda jantan berwarna merah. Kuda tersebut kemudian ditunggangi oleh pemuda itu mengikuti jejak ke-7 putri menuju ke tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta, pemuda itu melihat ke-7 putri sedang menari tarian Likurai. Pemuda itu pun kemudian ikut menari bersama ke-7 putri. Akan tetapi, ke-7 putri tidak mengenali siapa sebenarnya pemuda itu. Setelah pesta selesai, semua orang pun kembali ke kediaman masing-masing, termasuk ke-7 putri dan pemuda itu. Ke-7 putri kembali ke istana. Pemuda itu juga kembali ke istana. Akan tetapi, karena menunggangi kuda, pemuda itu sampai terlebih dahulu di istana
dibandingkan ketujuh putri. Sesampainya pemuda itu di istana, pemuda itu kembali berubah menjadi seekor belut dan masuk ke dalam sumur. Setiap pagi, Veto Ikun selalu sibuk memasak untuk memberi makan belutnya itu. Veto Ikun kemudian membawa makanan itu ke tepian sumur. Lalu Veto Ikun memanggil belut itu dengan sebuah nyanyian. Nyanyian itu seperti ini. Ririlo tunaluli mane tunaluli saema ima Ririlo tunaluli mane tunaluli saema ima Nyanyian itu artinya, tunaluli mane tunaluli, segeralah muncul dan makanlah nasi kuning yang kusediakan. Setiap kali mendengar nyanyian seperti itu, sang belut pun muncul dari dalam sumur dan menyantap makanan yang disediakan oleh Veto Ikun. Veto Ikun pun selalu menunggu hingga belut itu selesai makan. Rutinitas seperti ini dilakukan setiap harinya oleh Veto Ikun. Ini menyebabkan Veto Ikun sudah jarang berkumpul dengan para saudaranya. Karena merasa diacuhkan, keenam saudaranya pun memutuskan untuk mengintip keseharian Veto Ikun. Apa gerangan yang dilakukannya sehingga dia terlihat begitu sibuk setiap harinya? Tidak mereka sangka, ternyata Veto Ikun lebih banyak menghabiskan waktunya dengan belut kesayangannya dibandingkan dengan para saudaranya. Melihat hal itu, timbullah rasa kebencian dan rasa iri keenam putri terhadap belut itu. Keenam putri pun memutuskan untuk menangkap saja belut itu. Ketika Veto Ikun pergi untuk menimba air di Non Au, datanglah Veto Ulun bersama kelima adiknya menuju Wefrasu. Sesampainya di Wefrasu, Veto Ulun memanggil belut itu dengan nyanyian yang sama persis seperti yang dilakukan oleh Veto Ikun setiap harinya. Setelah mendengar nyanyian itu, belut itu pun muncul. Dan segeralah Veto Ulun menangkap belut itu. Setelah Veto Ulun menangkap belut itu, mereka semua memutuskan untuk membawa pulang belut tersebut ke rumah Veto Ulun. Sesampainya di rumah Veto Ulun memotong-motong belut itu menjadi 6 bagian. Kelima adiknya mendapat potongan-potongan belut tersebut, masing-masing mendapat 1 potongan, terkecuali Veto Ikun. Sepulangnya Veto Ikun dari Non Au, karena sudah waktunya makan siang, Veto Ikun pun menuju ke Wefrasu. Lalu Veto Ikun mulai bernyanyi. Ririlo tunaluli mane tunaluli saema ima tu hare hamodo. Ririlo tunaluli mane tunaluli saema ima tu hare hamodo.
Veto ulun mengintip ke dalam frasuk. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa belut itu akan muncul. Bernyanyilah Veto Ikun sekali lagi. Ririlo tunaluli kwane tunaluli saema ima Tuhare hamodo ririlo tunaluli kwane tunaluli saema ima Tuhare hamodo. Setelah bernyanyi, Veto Ikun melihat lagi ke dalam sumur. Akan tetapi, belut itu belum juga muncul. Maka sedihlah hati Veto Ikun. Veto Ikun pun berniat untuk pergi ke rumah para saudaranya. Sesampainya di rumah para saudaranya, disinilah sebuah kebenaran terungkap. Ternyata Veto Ikun mendapatkan satu persatu potongan belut itu di rumah para saudaranya. Veto Ikun pun mengambil kembali potongan-potongan belut itu dan dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Veto Ikun menyusun kembali bagian-bagian tubuh belut itu. Lalu Veto Ikun pun berdoa dan dia memohon agar belutnya itu bisa hidup kembali. Dan ternyata doa Veto Ikun pun dikabulkan. Belut itu hidup kembali. Keesokan harinya, ketujuh putri kembali lagi ke pesta di Fatumer. Mane Tunaluli pun kembali berbuat seperti biasanya. Ketujuh putri kemudian memutuskan untuk bersaing menarik perhatian pemuda itu. Dalam segala keadaan, Veto Ikun selalu saja unggul. Ini menyebabkan timbulnya rasa iri dan rasa benci keenam kakaknya terhadap Veto Ikun. Kemudian, pada saat pulang, mereka semua memutuskan untuk memasang jerat menangkap pria itu. Ketika mereka bersepakat, barang siapa yang berhasil menjerat, ia harus mempersuamikan pemuda itu. Dan ternyata Veto Ikunlah yang berhasil menjerat. Veto Ikun pun melaksanakan kesepakatan mereka. Di istana, persediaan makanan dan air Veto Ikun selalu saja habis. Ini menyebabkan Veto Ikun tidak pernah kebagian makanan. Keadaan seperti ini terus-menerus terulang tanpa sepengetahuan Veto Ikun. Siapa pelakunya? Kemudian pada suatu hari, Veto Ikun pun berencana untuk mencari tahu siapa orang yang telah berbuat demikian. Veto Ikun pun lalu memutuskan untuk menanyakan hal ini kepada seorang janda tua yang bernama Inabei Takan Buakau. Veto Ikun berpikir bahwa janda tua itu pasti tahu siapa orang yang telah berbuat demikian terhadap dirinya. Lalu Veto Ikun pun pergi ke rumah janda tua itu. Sesampainya di rumah janda tua itu, Veto Ikun bertemu dengan janda tua itu dan mulai menanyakan tentang hal itu. Veto Ikun pun bertanya, apakah selama ini nenek melihat siapa orang yang sering masuk ke kamar saya?
Nenek pun menjawab, "Saya melihat seorang pemuda gagah perkasa. Ia masuk ke kamar itu. Lalu setelah itu, ia makan dan mandi. Barulah ia membuntuti kamu ke pesta." Mendengar keterangan itu, Veto Ikun pun berencana untuk menangkap basah pria itu. Lalu Veto Ikun pun memulai rencananya. Ia mengajak kakak-kakaknya pergi ke pesta. Baru saja berjalan beberapa meter, Veto Ikun sudah berpura-pura sakit. Ini menyebabkan Veto Ikun harus kembali ke istana. Veto Ikun pun kembali. Ia bersembunyi di rumah Inabe Takan Buakau agar bisa mengintip pria yang masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian terdengar bunyi siraman air dari rumah Veto Ikun. Veto Ikun pun mengendap-endap menuju rumahnya. Tak lama kemudian keluarlah dari dalam rumah itu sesosok pria yang gagah perkasa. Betapa terkejutnya Veto Ikun saat mengetahui bahwa pemuda itu adalah pemuda yang sering ia jumpai di pesta dan menari bersamanya. Dan lagi, pemuda itu adalah pemuda yang pernah dijerat oleh Veto Ikun. Lalu pemuda itu bersiul. Datanglah segumpalan awan yang berubah menjadi seekor kuda jantan berwarna merah. Pemuda itu mengikuti jejak putri menuju ke tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta, pemuda tersebut tidak melihat Veto Ikun. Sehingga ia memutuskan untuk kembali saja ke istana. Di kamarnya, Veto Ikun mendapatkan ada kulit belut di atas piring. Kulit belut itu kemudian diambil dan dibakar. Kemudian Veto Ikun meletakkan 2 helai kain adat ke atas piring tempat ia mengambil kulit belut itu. Kemudian, tak lama kemudian, datanglah pemuda itu dari Fatumea. Ketika mengetahui bahwa pemuda itu telah dari Fatumea, sang Veto Ikun pun berpura-pura tertidur pulas. Lalu, pemuda itu masuk ke dalam kamar Veto Ikun. Pemuda itu hendak mencari kulitnya karena ia ingin kembali berubah menjadi seekor belut. Tetapi ia tidak mendapati kulitnya. Yang ia dapati hanyalah 2 helai kain adat. Pemuda itu pun terpaksa membangunkan Veto Ikun. Setelah Veto Ikun mulai terbangun dari tidurnya, pemuda itu mulai menanyai mengenai barangnya yang hilang. Veto Ikun pun menjawab, "Saya tidak melihat barang itu. Saya hanya melihat 2 helai kain adat itu. Ambillah dan pakailah kain adat itu." Pemuda itu pun memakai kain adat itu sambil berkata, "Engkau sangatlah baik. Engkau tidak hanya memberikan kepada saya 2 kain adat ini, tetapi engkau juga sudah menyelamatkan saya dari perbuatan-perbuatan Veto Ikun." Lalu Veto Ikun pun bertanya, "Bagaimana bisa engkau ditangkap?" Pria itu pun menjawab, "Sepertinya engkau, Veto Ulun datang, lalu memanggil saya dan menangkap saya."
Veto Ikun pun berkata, "Sungguh bodoh dirimu." Lalu pemuda itu menjawab, "Saya mengira bahwa engkaulah yang memanggil saya." Veto Ikun pun berkata, "Mulai saat ini engkau tidak boleh pergi kemana-mana. Bukankah kita adalah suami istri?" Lalu pemuda itu pun mengangguk-angguk tanda setuju. Keduanya pun mulai membina rumah tangga. Hingga pada suatu hari, Veto Ulun menyuruh salah seorang adiknya pergi ke rumah Veto Ikun untuk mengambil api. Sesampainya di rumah Veto Ikun, salah satu saudara Veto Ulun tersebut melihat dua orang yang sedang duduk. Dua orang tersebut yakni Veto Ikun dan pemuda itu. Pemuda itu sudah melihat kehadiran salah satu saudara Veto Ikun tersebut. Pemuda itu pun berniat untuk menyapanya. Akan tetapi, ketika pemuda itu berbalik, salah satu saudara Veto Ikun itu sudah tidak ada. Kemudian, saudara Veto Ikun itu telah kembali ke rumah Veto Ulun untuk memberitahukan kepada Veto Ulun mengenai apa yang dilihatnya tadi. Sesampainya di rumah Veto Ulun, salah satu saudaranya itu memberitahukan kepada Veto Ulun bahwa ia melihat Veto Ikun sedang duduk bersama pemuda itu. Veto Ulun pun menyuruh kembali adiknya itu pergi ke rumah Veto Ikun dan mengatakan bahwa apabila Veto Ikun sudah mempersuamikan pemuda tersebut, maka Veto Ikun harus maklum apabila keenam saudaranya juga hendak mempersuamikan pemuda itu. Tanpa Veto Ulun dan salah satu adiknya itu sadari, ternyata Veto Ikun dan pemuda itu juga berada di rumah Veto Ulun dan mendengar semua perkataan Veto Ulun. Mendengar perkataan Veto Ulun tadi, Veto Ikun pun marah besar. Veto Ikun marah sambil berkata, "Suami saya adalah belut yang pernah dibuang oleh Veto Ulun. Maka dari itu, saya tidak bersedia apabila dia harus menjadi suami kita semua." Lalu Veto Ulun berkata kepada Veto Ikun bahwa suatu saat keduanya akan diusir dari istana. Tanpa menunggu diusir dari istana, Veto Ikun dan pemuda tersebut pergi dari istana. Mereka pun hidup bahagia di luar istana. Melihat keadaan itu, Veto Ulun pun menyesal. Akan tetapi, penyesalan Veto Ulun itu sudah